Kita informasikan sekali lagi untuk di sini New Mas Caribbean kita mengadakan latihan bersama atau mungkin bahasanya lebih enak kita sementara ini Galatama ya di hari Kamis sore dan Sabtu sore. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Mas Uzi ya, Mas Uzi yang dulu kita pernah liputan itu. Ya. Terus Mas siapa jenengan? Mas Kentung. Oke Mas Kentung. Jenengan dari mana nih Om? Dari Wonosobo. Dari Wonosobo nggih. Jauh-jauh ke Semarang acara apa Om Uzi? Ini jalan-jalan pengen ketemu dulur-dulur Semarang ngaten nggih. Gini Mas Uzi. Setelah saya ibaratnya ngeliput ngeliput Lexus kemarin, itu kan banyak yang tanya Mas Uzi tentang lovebird yang sampai buka paruh, apa keluar minor atau apa saya kurang tahu itu. Sebenarnya itu ada caranya atau ada rahasianya atau ada apanya Mas Uzi? Kalau menurut saya, kalau pertama itulah keluar karakter mangap atau minor atau konslet itu pertama karakter burung itu sendiri, bawaan dan perawatan. Kalau perawatan itu bisa jadi konslet itu ya rezeki lah. Kalau konslet ibarat ngerawat 100 labet belum tentu satu burung dapat konslet gitu Mas Uzi ya. Kalau untuk teknik itu mungkin semuanya tahu Mas Uzi nggih. Ya gini Mas Uzi, sebenarnya kalau jenengan untuk mencari kriteria atau karakter yang dicari itu seperti apa Mas? Kalau pertama kalau saya yang penting burung itu udah gacor, kedua polanya udah aneh-aneh. Kalau untuk karakter yang seperti itu, seperti aneh-aneh dan segala macam itu jenengan biasanya melihat dari mana Mas Uzi? Ya kalau itu karakter itu udah bawaan dari burung sendiri itu. Enggak, maksudnya kalau dari kecil itu udah yang aneh-aneh gitu. Kalau itu biasanya kalau belum konslet dianya polanya udah aneh dulu. Oh, pergerakannya dari ya, kepala tidak seperti labet sewajarnya lah gitu. Oh gitu. Ciri-cirinya kayak sering buka paruh sendiri ya, gitu. Buka paruh sendiri, terus gigitin kaki, terus kepalanya di bawah gitu. Oh gitu Mas Uzi. Baik Mas Uzi. Kalau betina itu jenengan kalau sistem jadi satu ini sistem untulan ya Om Uzi? Iya. Jenengan ada cara sendiri nggak Mas Uzi? Ya kalau khusus burung ini pertama kali sih belum diglodok, tapi kerjanya kurang stabil. Terus kalau air ini burung udah diglodok dan bertelur juga, kerjanya tambah enak Om. Oh malah diglodok sama ya, ditelurkan? Ditelurkan juga. Gitu. Tapi gini Mas Uzi, kalau untuk lovebird ditelurkan atau sampai dikawin si jantan, itu biasanya untuk lovebird yang awalnya sudah nggak mau jalan atau macet bunyi, bener Mas Uzi? Iya, tapi kalau karakternya udah konslet itu nggak bakal hilang Om.
Oh gitu. Iya. Biarpun belum rusak tetap masih jalan tetap. Ya masih jalan. Nggak Tapi masalah. kan butuh proses untuk menjalankannya lagi gitu loh. Oh gitu. Tapi pas top perform itu kan pasti lebih baik daripada sebelumnya gitu. Tapi ya nggak semua burung juga Om. Karena kan karakter burung kan beda-beda gitu. Oh gitu. Kalau lopetin jenengan ini malah dikawin sama jantan Ya, seperti dikawin. di ternak biasa itu Ya, Mas Susi. di ternak biasa. Terus untuk rawatan hariannya Mas Susi? Ini nggak ada rawatan istimewa Om, cuma ya dibakarin, diganti airnya, bersihin gitu aja, tapi nggak dijemur. Kalau mau lomba biasanya 2 hari sebelum lomba diambil dari sangkar kotak, terus mandi malam gitu aja Om. Oh gitu. Tapi sebelum proses untuk jodohan atau dikawin sama si jantan ini berarti awalnya dia sudah punya bakat ya Mas Susi ya? Seperti gacor dan lagunya udah enak, seperti minor lah, dibilang minor gitu. Oh gitu Mas Susi. Kalau jenengan sebelum lopetin jenengan ini dipasangkan, terus dengan proses awalnya jenengan pakai single full kerodong atau proses tempel Mas Susi? Kalau ini cuma single, dibuka biasa, disendiriin gitu aja. Satu ruangan gitu. Iya. Untuk pakannya Mas Susi? Ini pakannya millet polos biasa. Kalau belum jalan biasanya kalau proses pengacoran pakannya pakai pakan tinggi ya, seperti tambahan penari sih atau millet merah gitu aja. Cuman itu aja nggak pakai kemasan lainnya? Ya kalau kemasan lainnya lihat karakter burungnya itu sendiri Om. Oh gitu. Jenengan biasanya pakai apa Mas Susi? Ya kalau saya sih biasanya suka ngeracik sendiri gitulah Om. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu Mas Susi, racikan jenengan apa Mas Susi? Kalau saya sih biasanya bikin sendiri Om. Kalau untuk jantan-jantan, kalau khususnya betina kalau betina nggak begitu kencang sih Om kayak jantan. Kalau betina paling cuma millet putih, kenari sip, sama millet merah dicampur jadi satu gitu dok. Perbandingannya Mas Susi? Perbandingannya millet putihnya 1 kilo, millet merahnya 1/4, sama kenari sipnya 1/4. Oh cuman itu. Kalau untuk jantan Mas Susi? Kalau jantan saya pakannya ngeracik sendiri Om. Ya, apa itu Mas? Ya millet itu tak racik sendiri dan dikasih ya mungkin apa ya? Oh sama yang kayak betina tadi, cuman ditambahin lagi. Ya ditambahin lagi gitu aja Om. Jenengan nggak pakai golden perkutut Om Mas Susi? Ya kalau golden perkutut mungkin pas masa pengacorannya gitu aja Om. Gitu. Ya. Berarti jenengan dengan proses awal penggacoran itu Ya. memang wajib pakan kencang ya Mas Susi? Jadi pakan kenceng, kalau jantan pakan kenceng pasti Om. Kalau betina awal penggacoran? Kalau betina tahap pengacoran ada yang karakternya birahi tinggi, ada yang karakternya emosi tinggi. Itu beda Om. Oh beda. Ya. Bedanya di mana Mas Susi? Kalau birahi tinggi dipakan kenceng, dianya pasti bocor. Tapi kalau emosi tinggi dipakan kenceng, paling birahinya yang naik tapi nggak bocor Om. Oh nggak bunyi-bunyi. Ya. Berarti memahaminya yang paling susah di situ Mas Ya Susi? kalau betina yang memahaminya lebih susah lah daripada jantan. Oh ngeten nggih Mas Susi. Ya. Gini Mas Susi, kebanyakan kan buat rekan-rekan pemula Mas Susi. Ya. Ini kan kalau untuk lovebird jantan, terutama jantan Mas Susi, itu dia harus nunggu suara kering, suara dabelan dan segala macam itu lalu ke penjodohan atau jenengan sekedar gacor terus penjodohan Mas Susi? Kalau khusus jantan saya pertama pengacoran dulu. Pengacoran. Kalau udah pengacoran, sekiranya burung itu udah gacor, pasti saya jodohkan. Kalau lagu dibilang lagu minor atau dobelan itu bisa menyusul lah karakter burungnya itu sendiri. Oh gitu Mas Susi. Kalau untuk proses hariannya Mas Susi, kadang-kadang kan gini Mas Susi, ini kan setiap saya tanyakan ke rekan-rekan narasumber, ini kan barangkali jenengan ada tambahan lain Mas Susi. Iya Om. Ada yang rata-rata dipetal tiap hari, ada yang dengan sistem kangen. Kalau jenengan pribadi gimana Mas Susi? Ketika dia si jantan ini sudah gacor, udah dapat pasangan, untuk prosesnya pripun? Kalau saya biasanya ya kalau pagi itu biar dia tidak terlalu factor itu ya paling dibetal, dijajarin sama jantan-jantan yang lain. Terus kebiasaan seperti itu kan biasanya terus cuek lah sama burung lain, nggak terlalu ya kepo atau gimana gitu.
Dianya tuh cuek ya, mungkin 2 hari sekali bisa dijajarin sama yang lain, terus disendiriin biar kebiasaan dia bunyi gitu. Oh gitu. Kalau untuk betinanya nggak perlu dijemur Mas Susi? Kalau saya pribadi, kalau ini nggak pakai jemur Om. Nggak yang jantan Mas Susi? Kalau jantan saya jemur Pak. Sama betinanya juga? Ya, sama betinanya juga. Oke Mas Susi, ini saya ulang berarti intinya dari proses jenengan, si jantan sudah punya jodohan, terus jenengan cabut atau disendirikan 2 hari sekali, Ya. atau dengan direndeng di bawah dengan burung lainnya Ya, gitu ya ya, Mas Susi? betul. Nah ketika direndeng itu dia sama pasangannya atau sendiri jantannya itu Mas Susi? Kalau proses penjemuran, proses pemandian itu direndeng sama betinanya, tapi kalau udah sama betinanya dipisah gitu loh. Betinanya disingkirin dulu lah biar dianya bunyi, dikasih kesempatan untuk bunyi. Kan biasanya kalau burung udah gacor pun pertama dijodohkan mesti nggak bunyi Om. Mas Susi, Ya Om. sebenarnya yang saya masih penasaran gini Mas Susi, seenggaknya jenengan kan pasti pernah namanya berusaha gimana caranya lovebird itu buka paruh, ya kan Mas? Ya. Syukur-syukur ke konslet itu Mas. Amin. Kira-kira ada nggak Mas pengetahuan sedikit atau bocoran sedikit aja Mas yang bisa untuk Kalau pembelajaran? saya pribadi ya Om. Kalau saya itu biasanya pakan kencang, jemur kencang, dan tidak lupa itu pengembunan. Oh gitu. Ya, pengembunan. Tapi kan itu lihat dari karakter burungnya itu sendiri. Maksudnya karakter burungnya udah kayak gimana itu kan dilihat dari karakter burungnya itu sendiri. Oh, berarti- Nggak semua burung Oh bisa gitu. seperti itu. Seenggaknya minimalnya Ya, jenengan minimalnya. berusaha dijemur kencang itu ya, Ya, Mas ya. jemur kencang sama pakan kencang. Kalau bisa ya diimbus. Gitu. Sebenarnya kalau untuk jemur kencang pakan kencang itu juga untuk membuat karakter burung juga bisa nggak Mas? Ya bisa membuat karakter burungnya itu lebih santai, lebih enak dan menggacorkan burung. Oke Mas Susi, ini poinnya Mas Susi. Sebenarnya kalau untuk pengolahan lovebird jantan ketika sudah ada pasangannya, itu intinya itu dari mana Mas Susi? Jenengan sering ke gantang atau sering dicabut pasang atau harus sudah punya telurnya Mas Susi? Kalau menurut saya itu intinya perawatannya itu stabil Om. Maksudnya gimana Mas Susi? Seumpama kalau kadang kan ada yang burung itu kalau lagi disukain dirawat yang ekstra, kalau nggak disukain digelentarin lah gitulah. Gitu. Tapi kalau jantan udah enak itu biasanya perawatannya stabil. Kalau seumpama nggak dijemur ya nggak dijemur terus, kalau udah dijemur ya dijemur terus gitu aja Om paling. Gitu. Kalau menurut saya. Kalau untuk cabut pasang berarti hanya sesuai kesempatan sesempat waktu kita aja Mas Ya Susi ya. nggak apa-apa kalau cabut pasang sih itu ya hanya membiasakan burung biar bunyi sendiri gitu loh. Mata nih Mas Susi. Iya. Kira-kira Mas Susi, kalau untuk proses cabut pasang sama penjodohan jantan itu jenengan satu ruangan dengan burung lain atau sendiri Mas Susi? Kalau tahap penjodohan saya pasti disendirikan Om. Sama jodohnya itu ya, Ya satu ruangan. disendirikan dulu. Maksudnya satu ruangan burung satu gitu. Oh gitu. Ini yang sering saya tanyakan Mas Susi. Kalau untuk pasangan itu glodoknya jenengan buka atau tutup Mas Susi? Kalau pertama saya buka dulu. Oke. Kalau pertama saya buka dulu karena kalau di YouTube kemungkinan ya nggak semua orang bisa lihat lah, maksudnya prosesnya barangkali lagi ditinggalin burung itu dihajar atau digimanain kan kita nggak tahu. Kalau glodoknya dibuka kan lebih aman gitu aja. Oh gitu. Baik Mas Susi. Gini Mas Susi, kalau saya ngelihat dari jenengan, kan lovebird jenengan itu kan banyak Mas Susi. Bahkan semuanya kan gacor. Ya. Itu jenengan proses untuk penyimpanannya jadi satu atau ada ruangan sendiri-sendiri Mas? Soalnya segitu banyaknya Mas Susi. Kalau burung yang intinya kalau semua burung itu di satu ruangan. Cuman kalau ada yang difokusin ya tahap penjodohan atau tahap penggacoran dengan jodohnya itu disendiriin dulu. Oh berarti saya tahu ini Mas Susi. Berarti jenengan tetap fokus salah satu burung dulu dijadikan, Ya. yang lainnya dicampur, biarpun Ya. dia gacor saling ini nanti jual laku proses lagi satunya gitu Mas Ya, Susi. seperti itulah. Ngoten nggih. Baik Mas Susi. Kira-kira Mas Susi, jenengan pakai vitamin atau yang orang bilang doping itu enggak Mas Susi? Enggak, kalau saya non doping Om. Benar ini Mas Bener. Susi.
Yang penting apa Mas? Jangan ada dusta di antara kita. Ngoten nggih. Baik Mas Sisi, semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta Kicau Mania khususnya Lovebird Mania, nggih Mas. Semoga jenengan beserta Mas, siapa jenengan Mas? Mas Kentung beserta tim, beserta dulur-dulur Wonosobo semuanya sehat selalu. Ngoten nggih Mas. Assalamualaikum.